Selamat pagi, saudara-saudara. Perkenankan saya menyapa Shalom. Saya percaya semua saudara dalam keadaan sehat, ada sukacita bukan? Haleluya. Mari kita sambut renungan pagi dengan doa. Segala pujian, syukur, dan terima kasih kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Karena semalaman telah berlalu kami nikmati tidur dengan baik. Dan hari ini Tuhan karuniakan hari yang baru. Itu sebabnya kami rindu mendengar firman-Mu disampaikan. Biarlah lewat renungan pagi ini. Sepanjang hari ini, hati dan pikiran serta perbuatan kami diterangi oleh firman. Karena firman itu adalah kebenaran yang memimpin kami di dalam jalan yang benar. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tema renungan pagi ini yaitu tujuan Yesus lahir. Yohanes 18 ayat 37 berkata demikian. Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir. Dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Nah, saudara, kelahiran Yesus dicatat oleh Alkitab dengan cukup detail di Injil Matius dan Lukas. Namun, bagaimana Yesus sendiri menjelaskan tentang kelahirannya, mungkin tidak banyak yang pernah membaca ayat ini. Ironisnya, Yesus sedikit menjelaskan tentang kelahirannya justru menjelang kematiannya. Di hadapan Pilatus yang bertanya, apakah ia adalah raja? Yesus berkata, jika tujuan ia lahir dan datang ke dunia ini adalah untuk memberikan kesaksian tentang kebenaran. Yesus adalah raja di atas segala raja. Namun, kerajaannya bukanlah seperti kerajaan dunia. Tujuan Yesus juga tidak seperti raja-raja di dunia yang hanya mengejar kekuasaan. Tujuan Yesus datang ke dunia adalah untuk memberitakan kebenaran. Mungkin ini cukup jarang dikhotbahkan setiap Natal, saudara. Saat Natal, seringkali kita lebih fokus pada kesederhanaan Yesus. Bagaimana ia merendahkan diri sedemikian rupa demi kasihnya kepada manusia. Tentu itu sangat benar, saudara. Namun jangan lupa bahwa lebih dari sekedar memberi teladan tentang kesederhanaan, Yesus lahir ke dunia untuk memberitakan kebenaran. Bahkan Yesuslah kebenaran itu sendiri, dan melalui Dia saja kita diselamatkan. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Dan dimerdekakan. Yohanes 8 ayat 32. Yesus lahir ke dunia agar manusia bisa mengenal Tuhan dan segala kebenarannya. Berkat kelahirannya, kita bisa benar-benar merasakan Allah yang Immanuel, Allah yang hadir beserta kita, merasakan yang kita rasakan, dan memberi teladan langsung kepada kita. Nah, saudara, merenungkan ini, kini kita paham alasan kita harus memperingati Natal. Berkat kelahirannya, kini kita tahu kebenaran. Kita tidak perlu takut salah jalan dalam menjalani hidup ini. Selama kita terus mengikuti teladan Kristus dan mau belajar, merenungkan, serta mentaati firman-Nya, kita akan tetap berada di jalur jalan yang benar.
Dan karena Yesus lahir untuk memberitakan kebenaran, maka Natal pun semestinya tidak boleh dilepaskan dari hal ini. Perayaan Natal seharusnya juga mengandung semangat untuk memberitakan kebenaran tentang Kristus. Nah, bagaimana dengan kita? Sudahkah kita peringati Natal juga dengan fokus pada kebenaran yang telah disampaikan dan diteladankan oleh Kristus? Sudahkah Natal kita jadikan kesempatan untuk menyaksikan Kristus kepada dunia ini? Nah, saudara, saya tutup dengan kalimat ini. Yesus lahir untuk memberitakan kebenaran. Kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, Engkau sendiri itulah kebenaran. Itu sebabnya kami yang telah menerima Engkau, kebenaran itu ada di dalam diri kami. Sehingga jalan hidup kami ini berjalan di dalam terang Allah. Tuhan, terima kasih untuk kedatangan-Mu ke dunia. Sehingga setiap orang yang tadinya berjalan di dalam kegelapan, menuju kepada kebinasaan, sekarang karena telah menerima terang dari Allah, yaitu kebenaran, kini mereka berjalan di dalam jalan keselamatan menuju hidup yang kekal di dalam surga. Itu sebabnya ya Tuhan, biar kami terus merenungkan, memahami akan kebenaran. Dan kebenaran itu adalah Yesus Kristus. Ketika kami membaca Alkitab, ya Tuhan, kebenaran itu berbicara kepada kami, memberikan nasihat kepada kami, memberikan teguran kepada kami, memberikan pengajaran kepada kami, dan memberikan iman kepada kami. Terima kasih banyak Bapa. Engkau adalah kebenaran. Itu sebabnya ketika kami sudah mempunyai Engkau, kami harus berjalan di dalam kebenaran. Terpujilah nama-Mu. Kami serahkan sepanjang hari ini seluruh aktivitas kami. Biarlah semuanya benar-benar mengagungkan nama Tuhan. Dan hidup kami, aktivitas kami juga di jalan yang benar. Inilah doa kami yang sudah kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku. Selamat pagi dan tetap semangat. Kalau saudara diberkati, jangan lupa subscribe ya, agar supaya bisa share kepada orang lain, sehingga mereka terima berkat Tuhan. Amin.